Itu adalah hari ketika aku mendaftarkan pernikahanku dengan wanita yang akan menjadi istri keduaku. Pegawai yang memeriksa dokumenku berhenti sejenak. Wajah pegawai yang berulang kali menatap monitor itu dihinggapi kebingungan. Apa ini benar? Tunggu sebentar. Sambil memiringkan kepala, pegawai itu memeriksa kembali dokumennya. Pada saat itu, jantungku serasa jatuh. Ekspresi wajahnya yang seolah sulit percaya, dan selembar dokumen yang kemudian disodorkan kepadaku. Seketika aku membeku. Dunia seakan berhenti, tak ada suara apapun yang terdengar di telingaku. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku tak pernah membayangkan bahwa selembar kertas yang kuhadapi di loket kantor pemerintahan hari itu akan mengguncang seluruh hidupku. Namun, itu hanyalah sebuah permulaan. Karena tak lama lagi, aku akan menghadapi kenyataan yang lebih mengejutkan. Hari ini pun sama seperti hari-hari lainnya. Tepat pukul 6 sore, Budi menghela napas saat melangkah keluar dari ruang guru. Selama 56 tahun hidup, ia tak pernah menyangka akan menjalani kehidupan yang begitu teratur. Sekolah, rumah, sekolah, rumah. 10 tahun telah berlalu dalam pengulangan yang monoton itu. Langkahnya menuju tempat parkir terasa berat. Sudah 10 tahun sejak ia bercerai dengan istri pertamanya. Awalnya, ia menikmati kebebasan. Rasanya menyenangkan bisa menggunakan waktunya sepenuhnya tanpa ada yang mengganggu. Namun, sejak suatu saat, kebebasan itu mulai berubah menjadi kesepian. Saat masuk ke mobil, Budi berhenti sejenak saat melihat cermin spion. Uban yang terlihat di sela-sela rambutnya bertambah banyak. Kapan ia menjadi setua ini? Meskipun masa pensiun masih beberapa tahun lagi. Sosoknya di cermin tak lain adalah seorang pria tua. Ketika ia tiba di rumah, hari sudah remang-remang. Saat membuka pintu depan, seperti biasa keheningan menyambutnya. Saat lampu dinyalakan, terlihatlah ruangan yang hampa. Sofa, televisi, rak buku. Semuanya masih sama seperti saat ia bercerai 10 tahun lalu. Saat membuka kulkas, isinya hanya ada satu kotak nasi dari minimarket yang dibelinya kemarin dan beberapa kaleng bir. Selagi nasi kotak itu dipanaskan di microwave, Budi duduk di meja makan dan menatap kosong keluar jendela. Dari rumah sebelah, terdengar suara tawa keluarga. Suara mereka berbagi cerita tentang apa yang terjadi hari ini sambil makan malam, suara anak-anak yang ramai. Seketika dadanya terasa nyeri. Putra sulungnya sudah menikah dan tinggal di Surabaya, sementara putrinya bekerja di Kanada. Hubungan mereka menjadi sebatas bertemu saat hari raya Lebaran, itu pun kalau bisa. Awalnya mereka juga sering menelepon, tetapi seiring waktu menjadi semakin jarang. Mungkin itu hal yang wajar, masing-masing punya kehidupan sendiri. Ting, suara microwave berbunyi. Budi mengeluarkan nasi kotaknya dan mulai makan malam sendirian. Televisi ia nyalakan, tetapi ia tidak mendengar apa isinya. Ia hanya menyalakannya karena tidak suka rumahnya terlalu sunyi. Beginilah ia hidup selama 10 tahun. Awalnya ia pikir akan baik-baik saja, tetapi semakin tua, rasa sepi itu semakin dalam. Terutama belakangan ini, ia sulit tidur di malam hari. Ia akan berguling-guling di tempat tidur sampai jam 3 pagi. Dan begitu berhasil tidur, pagi pun segera tiba. Keesokan harinya saat jam makan siang, Pak Agus, rekan sesama guru, menghampirinya. Pak Budi, makan nasi bungkus sendirian lagi? Budi tersenyum canggung. Praktis, bisa makan cepat dan menyiapkan pelajaran. Pak Agus menggelengkan kepala, sudah 10 tahun bercerai. Mau sampai kapan hidup sendiri? Akhir pekan Bapak ngapain? Di rumah saja, kan? Budi tidak bisa menjawab. Karena itu benar sekali. Malam ini, ikut saya ke suatu tempat. Jangan menolak. Kali ini saya akan ajak ke tempat yang sangat bagus. Tempat bagus? Mata Pak Agus berbinar. Katanya ada pertunjukan musim gugur di Sanggar Budaya daerah sini. Istri saya belajar yoga di sana. Katanya pertunjukan hari ini cukup bagus. Terutama pertunjukan tarinya yang terkenal. Budi menolak. Saya tidak suka yang seperti itu. Tolonglah, ayo kita pergi sekali saja. Kalau tidak seru,
Kita bisa langsung pulang, tapi ini akan lebih baik daripada sendirian di rumah. Dalam kata-kata Pak Agus, tersirat kekhawatiran yang tulus. Budi tidak bisa menolak lebih lama. Malam itu, aula utama Sanggar Budaya penuh sesak oleh orang-orang. Budi duduk di barisan tengah bersama Pak Agus. Saat melihat sekeliling, sebagian besar adalah wanita parubaya, dan sesekali terlihat orang-orang yang tampak seperti pasangan suami istri. Pertunjukan dimulai. Paduan suara, permainan alat musik, pembacaan puisi. Budi menonton sambil bertepuk tangan demi kesopanan, tetapi sejujurnya tidak terlalu menarik baginya. Saat itulah, panggung menjadi gelap, lalu musik yang kuat mengalun. Lampu sorot menyala, dan seorang wanita muncul di tengah panggung. Budi menahan napas. Wanita bergaun merah itu mulai menari mengikuti irama musik. Gerakan yang penuh gairah namun anggun, karisma yang menguasai panggung. Setiap gerakannya dipenuhi daya hidup. Ia begitu cantik. Bukan sekadar penampilan luarnya, tetapi energi yang diekspresikannya dengan seluruh tubuhnya begitu indah. Rasanya seperti api yang berkobar. Tanpa sadar, Budi mencondongkan tubuhnya ke depan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasakan jantungnya berdebar. Apa ini? Di usiaku yang sekarang, ketika pertunjukan selesai dan lampu menyala, Budi masih terpana. Pak Agus menyenggol sikunya. Pak Budi, sadar. Bapak benar-benar terpukau, ya. Budi buru-buru sadar. Ah, tidak. Hanya saja apa? Beliau itu Bu Rania. Katanya instruktur tari terkenal di sini. Usianya katanya seumuran dengan kita. Rania. Nama itu terukir di benak Budi. Setelah pertunjukan, ada acara ramah tamah sederhana di lobi. Budi bermaksud langsung pulang, tetapi Pak Agus menahannya. Masa sudah mau pulang? Minum teh dulu. Di lobi yang ramai, Budi berdiri dengan canggung. Saat itu, seseorang menepuk pundaknya dengan ringan. Halo. Saat ia berbalik, wanita yang menari di atas panggung tadi ada di sana. Dari dekat, ia terlihat lebih menarik. Riasannya tebal namun berkelas, dan senyumnya hangat. Ah, ya. Halo. Budi tergagap karena gugup. Bagaimana menurut Bapak? Saya melihat Bapak dari atas panggung. Bapak menonton dengan sangat fokus. Wajahnya terasa panas. Apa begitu kentara? Sangat luar biasa. Anda pasti mengambil jurusan tari, ya? Ya. Sejak muda saya hanya menari. Walaupun sekarang lebih banyak mengajar. Ia mengeluarkan kartu namanya. Apakah Bapak ada niat belajar menari? Orang seperti Bapak sepertinya akan cepat bisa. Budi menerima kartu nama itu sambil tersenyum. Saya ini kaku sekali, guru sejarah, yang selalu menghindar saat jam olahraga di sekolah. Oh, guru sejarah. Justru lebih bagus. Orang-orang cerdas ternyata pintar menari. Kemampuan mereka untuk memahami ritme sangat baik. Rania tersenyum cerah. Senyum itu menggoyahkan hati Budi. Pikirkanlah, ada kelas pemula hari Kamis jam 7 malam. Jangan merasa terbebani, datang saja sekali. Setelah percakapan singkat itu mereka berpisah, tetapi bahkan setelah sampai di rumah, Budi tidak bisa melupakan sosoknya. Kartu nama itu ia letakkan di laci meja, beberapa kali ia keluarkan untuk dilihat, sebelum akhirnya ia masukkan kembali jauh ke dalam laci. Rania, instruktur tari. Belajar menari di usia segini. Tidak masuk akal. Namun, di sudut hatinya terdengar suara lain. Memangnya kenapa? Tidak ada salahnya mencoba menari sekali seumur hidup. Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan Rania menari tidak hilang dari benaknya. Di dalam bus saat berangkat kerja, saat jam makan siang, bayangan itu tiba-tiba muncul. Rabu malam. Budi mengeluarkan kembali kartu nama itu dari lacinya. Kelas pemula, Kamis jam 7 malam. Besok, ia berdiri di depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Rambut yang sudah cukup banyak ubannya, kerutan yang semakin dalam, perut yang sedikit buncit. Dengan penampilan seperti ini, masuk ke antara orang-orang muda. Keraguannya besar,
Tetapi memikirkan rutinitasnya yang berulang selama 10 tahun, ia merasa butuh perubahan. Baiklah, ayo kita coba pergi. Kalau tidak cocok, tinggal tidak datang lagi. Gumamannya bergema di rumah yang kosong. Keesokan harinya, hari Kamis, Budi pulang lebih awal dari biasanya. Ia mampir ke rumah untuk berganti kemeja dan menyisir ulang rambutnya. Rasanya gugup seperti anak SMA yang akan pergi kencan pertama. Studio tari di lantai 3 Sanggar Budaya. Di depan pintu, Budi menarik napas dalam-dalam. Terdengar suara musik dari dalam. Sudah sampai sini, untuk apa ragu? Masuk saja. Saat ia membuka pintu dan melangkah masuk, kehidupan baru Budi sedang dimulai. Saat membuka pintu studio, Budi ingin melangkah mundur. Di ruangan luas yang dikelilingi cermin itu, sudah ada beberapa orang berkumpul. Sebagian besar adalah wanita berusia 40-an dan 50-an, dan pria hanya ada 3 orang termasuk Budi. Semua orang mengenakan pakaian olahraga yang nyaman, sementara hanya Budi yang mengenakan celana bahan dan kemeja yang kaku. Rasa canggung menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasanya seperti datang ke tempat yang salah. Ia ingin kembali, tetapi karena sudah terlanjur membuka pintu, ia tidak bisa lari. Saat itu, Rania menghampirinya. Hari ini ia mengenakan legging hitam dan kaos longgar, tetapi ia tetap terlihat bersinar. Rambutnya diikat tinggi, dan sedikit keringat membasahi dahinya. Sepertinya ia baru saja selesai mengajar kelas sebelumnya. Wah, Bapak benar-benar datang. Wajah Rania menjadi cerah. Terasa bahwa senyum itu tulus. Ketegangan Budi sedikit mereda. Musik tanda dimulainya kelas mengalun. Budi mencari tempat di sudut. Pantulan dirinya di cermin terasa asing. Kemeja yang kaku, celana yang kusut, dan ekspresi bingung. Sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Peregangan dimulai. Bahkan gerakan sederhana seperti mengangkat tangan pun tidak mudah. Tubuh yang selama 10 tahun hanya duduk di meja terasa seperti mesin berkarat. Terdengar bunyi krek dari bahunya, dan punggungnya terasa seperti akan robek saat mencoba membungkuk. Seorang ibu berusia 50-an di sebelahnya berkata pelan, awalnya semua memang begitu. Saya sudah 3 bulan. Baru sekarang terasa lebih lentur. Itu adalah penghiburan yang ramah, tetapi Budi justru merasa lebih menyedihkan. Ketika masuk ke gerakan tari yang sesungguhnya, Budi benar-benar tersesat. Ia seharusnya bergerak mengikuti musik, tetapi telinganya hanya mendengar suara tanpa bisa merasakan ritme. Orang lain bergerak dengan luwes seperti air mengalir, tetapi hanya Budi yang kaku seperti robot. Saat seharusnya melangkahkan kaki kanan, kaki kirinya yang maju. Saat seharusnya mengangkat tangan, ia malah memutar kepala. Pantulan dirinya di cermin tampak seperti orang mabuk. Tidak, bahkan lebih memalukan dari itu. Rania datang ke samping Budi. Murid-murid lain bisa bergerak sendiri, tetapi sepertinya hanya Budi yang membutuhkan bantuan khusus. Coba ikuti pelan-pelan. 1, 2. Rania memegang lengan Budi dengan lembut untuk membimbingnya. Sentuhan tangannya hangat, tetapi Budi merasa lebih malu. Rasanya seperti menjadi anak TK. 1 jam terasa seperti 1 abad. Keringat bercucuran seperti hujan, dan napasnya terengah-engah. Yang terpenting, harga dirinya jatuh ke titik terendah. Di kelas sejarah, ia adalah seorang pengajar yang percaya diri, tetapi di sini ia adalah murid yang paling tidak bisa. Begitu kelas selesai, Budi bergegas membereskan tasnya. Ia ingin cepat-cepat keluar dari tempat ini. Ia bertekad dalam hati tidak akan datang lagi. Tunggu sebentar. Suara Rania membuat Budi berhenti. Saat ia berbalik, Rania sedang menghampirinya sambil menyeka keringat di dahi dengan handuk. Dalam perjalanan ke kafe, Budi berjalan dalam diam. Pikirannya sibuk merenungi penghinaan hari ini. Kenapa aku datang? Apa yang kuharapkan? Kafe itu sepi. Mereka duduk di dekat jendela, tempat sinar matahari senja masuk secara diagonal ke atas meja. Saat Rania datang membawa 2 cangkir kopi, Budi masih menundukkan kepala. Keheningan berlalu. Rania minum kopinya dengan tenang, dan Budi hanya memainkan cangkirnya. Ranialah yang pertama kali membuka suara.
Pasti sulit, ya? Budi mengangkat kepalanya. Di mata Rania, tidak ada ejekan, melainkan pemahaman. Saya jadi teringat saat pertama kali belajar menari. Waktu itu umur saya 20 tahun, tapi saya kaku sekali. Rania tersenyum seolah bernostalgia. Ia perlahan mulai menceritakan kisahnya. Awalnya ia hampir dikeluarkan dari sanggar tari, gurunya menyuruhnya menyerah. Tetapi ia bangun setiap subuh untuk berlatih, dan akhirnya bisa berdiri di atas panggung. Mendengar ceritanya, hati Budi perlahan menjadi tenang. Di balik penampilannya yang gemilang sekarang, ternyata ada masa-masa seperti itu. Karena itu, setiap kali melihat pemula, saya jadi lebih sayang. Terutama orang-orang seperti Bapak yang memberanikan diri untuk datang. Berani, saya hanya. Budi menggantungkan kalimatnya. Sejujurnya ia sendiri tidak tahu persis mengapa ia datang. Saat mereka meninggalkan kafe ketika hari sudah benar-benar gelap, Rania berkata, "Kalau dalam 3 minggu Bapak berubah pikiran dan mau datang lagi, hubungi saya." Kelas pemula setiap hari Kamis. Budi hanya mengangguk dan mereka berpisah. Di dalam mobil menuju rumah, Budi terus berpikir. Ia tidak ingin mengalami penghinaan hari ini lagi. Tetapi anehnya, percakapan singkat dengan Rania terus terngiang di benaknya. 3 minggu berlalu. Selama itu, Budi berusaha melupakan kelas tari. Namun, setiap hari Kamis, hatinya terasa aneh. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Saat mengajar, tiba-tiba gerakan tari muncul di benaknya. Ia bahkan pernah mencoba beberapa langkah diam-diam sendirian di toilet. Pagi hari Kamis keempat, Budi memasukkan pakaian olahraga ke dalam tasnya. Itu adalah seragam olahraga lama, tetapi lebih baik daripada celana bahan. Sore itu setelah kelas usai, Budi ragu sejenak. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. "Ibu Rania, apa saya boleh datang lagi hari ini?" "Ini Budi." Balasan datang dengan cepat. "Tentu saja. Saya sudah menunggu." Pada hari kelas keduanya, saat memasuki studio, Rania tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. "Bapak datang. Sudah siap dengan pakaian olahraga pula." Kata-kata itu menghangatkan hati Budi. Sudah lama sekali ia merasakan betapa menyenangkannya diingat dan ditunggu oleh seseorang. Kelas kedua masih tetap sulit, tapi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, ia sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Begitu pula kelas ketiga dan keempat berlanjut. Perlahan, sangat perlahan, ia membaik. Suatu hari, seorang murid lain menyemangatinya, "Pak, Bapak sudah jauh lebih baik." 2 bulan kemudian, sebuah perubahan kecil terjadi. Budi menemukan dirinya tersenyum saat melihat pantulan dirinya menari di cermin. Meskipun masih canggung, ia sedang menikmatinya. Suatu Kamis malam setelah kelas, Rania mengajukan sebuah penawaran. "Akhir pekan ini ada festival daerah. Bapak bisa bantu saya mempersiapkan pertunjukan." Budi terkejut. Bantuan apa yang bisa ia berikan? Rania menjelaskan. Harus memasang panggung, membagikan brosur, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bantuan dibutuhkan tanpa memandang keahlian menari. Budi ragu sejenak, lalu mengangguk. Lagi pula, ia tidak punya acara khusus di akhir pekan. Dan yang terpenting, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rania. Sabtu pagi, mereka bertemu di depan sanggar budaya. Rania mengenakan jeans dan kaos yang nyaman, penampilannya yang sederhana berbeda dari biasanya justru terlihat lebih menarik. Mereka bersama-sama mengangkat peralatan panggung, menata kursi, dan memasang spanduk. Budi sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Di sekolah pun ia selalu mempersiapkan acara. Rania terkesan dengan kecekatan Budi. "Pak, Bapak benar-benar bisa diandalkan." Makan siang, mereka hanya nasi bungkus di dekat sana. Meskipun makanannya sederhana, bagi Budi itu terasa istimewa. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia makan berdua dengan seseorang. "Kenapa Bapak hidup sendiri?" tanya Rania hati-hati. Budi ragu sejenak, lalu menjawab. "Saya bercerai 10 tahun yang lalu. Sejak itu terus." "Ah, saya juga sudah bercerai," kata Rania dengan tenang.
Tidak ada cerita lebih detail, tetapi dalam kalimat singkat itu seolah terkandung banyak hal. Apa Anda tidak kesepian? Kesepian. Terutama di malam hari, mereka saling berpandangan. Ada sebuah ikatan empati yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah mengalami luka yang sama. Mereka mempersiapkan sepanjang sore hingga matahari mulai terbenam. Saat pemasangan panggung hampir selesai, Rania naik ke atas panggung untuk menguji sistem suara. Tiba-tiba musik mengalun, dan Rania secara alami mulai menari. Sosoknya yang menari di bawah cahaya senja tampak fantastis. Budi, yang sedang mengangkat kursi, berhenti dan terpaku menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. Ketika musik berhenti dan Rania turun dari panggung, mata mereka bertemu. Itu adalah momen yang istimewa. Sebuah perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata mengalir di antara mereka. Makan malam mereka di sebuah restoran kecil yang Rania tahu. Mungkin karena lelah bekerja seharian, keduanya sangat lapar. Mereka juga memesan sebotol bir. Pak, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau sendirian, saya pasti sudah kewalahan, kata Rania sambil mengangkat gelas birnya. Budi pun mengangkat gelasnya dan membenturkannya. Setelah sedikit minum, obrolan menjadi lebih santai. Budi bercerita tentang kehidupannya sehari-hari. Pelajaran yang sama setiap hari, jalan pulang yang sama, rumah yang kosong. Rania juga menceritakan kisahnya. Kesepian di balik panggung yang gemerlap, ketakutan menjadi tua. Keduanya sama-sama kesepian. Hanya saja mereka menyembunyikan kesepian itu. Saat berjalan keluar dari restoran menuju parkiran Sanggar Budaya. Di bawah langit malam yang berbintang, Rania tiba-tiba berhenti. Pak, Budi pun berhenti. Rania menatap Budi. Matanya berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Kalau ada orang seperti Bapak di sisiku, sepertinya aku tidak akan merasa kesepian lagi. Jantung Budi berdebar kencang. Apa artinya ini? Hanya sebagai teman, atau... Di dalam mobil menuju rumah, Budi terus memikirkan kata-kata itu. Tidak akan merasa kesepian lagi. Dan tatapan mata Rania saat itu. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Budi merasakan getaran. Namun, di saat yang sama, ia merasa takut. Memulai lagi di usia segini. Ketakutan akan gagal lagi bercokol di sudut hatinya. Meski begitu, ia menantikan kelas minggu depan. Tidak, ia menantikan untuk bertemu Rania lagi. Natal berlalu, dan tahun baru tiba. Budi dan Rania kini telah menjadi pasangan resmi. Selama musim dingin berganti menjadi musim semi, hubungan mereka semakin dalam. Kelas tari hari Kamis kini menjadi jadwal terpenting dalam keseharian Budi. Setelah kelas selesai, mereka selalu pergi ke kafe untuk mengobrol, dan di akhir pekan, mereka akan menonton pertunjukan bersama atau berkendara keluar kota. Budi telah berubah. Rekan-rekan kerjanya adalah yang pertama menyadarinya. Wajahnya yang dulu tanpa ekspresi kini sering dihiasi senyuman tipis, dan saat makan siang ia mulai bergaul dengan rekan-rekannya daripada makan nasi bungkus sendirian. Penampilannya juga berubah. Ia membeli baju baru menggantikan setelan lamanya, dan rambutnya juga ditata dengan rapi. Suatu hari di bulan Februari, Budi mengambil sebuah keputusan besar. Ia memutuskan untuk memperkenalkan Rania kepada anak-anaknya. Saat melakukan panggilan video, ia berkata dengan hati-hati, "Anak-anak, ayah sedang dekat dengan seseorang." Mata putra dan putrinya di layar membulat, keheningan sejenak. Lalu putrinya yang pertama kali tersenyum cerah, "Benarkah?" "Wah, akhirnya." Putra sulungnya juga tersenyum. "Baguslah, ayah." "Orangnya seperti apa?" Budi menghela napas lega. Ia khawatir anak-anaknya akan menentang, tetapi mereka justru terlihat senang. Ketika ia menjelaskan tentang Rania, anak-anaknya semakin penasaran. Terutama putrinya yang sangat tertarik dengan profesi Rania sebagai instruktur tari. Awal Maret, tibalah hari Budi memperkenalkan Rania kepada keluarganya. Budi bangun sejak subuh untuk bersiap-siap. Ia berulang kali mengikat dan melepaskan dasinya. Seperti orang yang akan pergi wawancara kerja pertama kali. Rania juga terlihat gugup. Ia mengenakan riasan tipis menggantikan riasan tebalnya yang biasa, dan mengenakan gaun yang sopan.
Di dalam mobil menuju restoran, Rania terus memperbaiki lipstiknya. Namun, kekhawatiran itu sia-sia. Rania, dengan keramahannya yang alami, memimpin suasana. Ia mendengarkan cerita anak-anak dengan tulus, dan sesekali menyisipkan humor di saat yang tepat. Saat makan hampir selesai, putranya berkata pelan kepada Budi. Sudah lama sekali aku tidak melihat ayah sebahagia ini. Putrinya juga memegang tangan Rania dan berkata, "Calon ibu tiri, tante orang yang sangat hebat. Nanti ajari aku menari." Ya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Budi merasakan kebahagiaan yang utuh. Rasanya kekosongan di hatinya telah terisi. 6 bulan pacaran mereka berjalan lancar. Rania sesekali datang ke rumah Budi untuk memasak, dan Budi tidak pernah absen dari setiap pertunjukan Rania. Rekan-rekan di sekolah takjub dengan perubahan Budi, dan murid-murid lain di kelas tari pun mendukung cinta mereka. Pada suatu malam yang hangat di bulan Mei, Budi mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk melamar Rania. Butuh waktu seminggu hanya untuk memilih cincin. Tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu sederhana. Ia terus berpikir sampai pegawai toko perhiasan berkata, orang yang menerimanya pasti akan sangat menyukainya. Lokasi lamaran adalah sebuah restoran di taman kota yang sering mereka kunjungi. Ia memesan tempat pada waktu matahari terbenam dengan indahnya. Setelah selesai makan dan saat hidangan penutup disajikan, Budi menarik napas dalam-dalam. Tangannya berkeringat, dan jantungnya berdebar kencang. Saat ia bangkit dari kursi dan berlutut di hadapan Rania, semua orang di meja sekitar menoleh. Rania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya sudah berkaca-kaca. "Rania, maukah kau menikah denganku?" Dengan suara bergetar, ia akhirnya menyelesaikan kalimatnya. Rania menatap Budi lama tanpa kata. Lalu, ia menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ya, tentu saja." Seluruh restoran dipenuhi tepuk tangan. Saat Budi menyematkan cincin di jari Rania, tangan mereka berdua gemetar. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Mereka menginginkan pernikahan kecil yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat, bukan pernikahan yang mewah. Rumah baru mereka adalah rumah Budi yang direnovasi, dan Rania pun setuju dengan senang hati. Semuanya terasa indah seperti mimpi. Dan akhirnya, tibalah hari untuk mendaftarkan pernikahan. Pagi yang cerah di bulan Agustus, Budi bangun pagi, mandi, dan mengenakan setelan jas barunya. Saat bercermin, ia merasa 20 tahun lebih muda. Rania muncul dengan gaun bermotif bunga yang cerah. Mereka berdua bergandengan tangan erat menuju kantor catatan sipil, seperti anak muda yang jatuh cinta pertama kali. Kantor catatan sipil ramai meskipun masih pagi di hari kerja. Setelah mengambil nomor antrean dan menunggu, Budi dan Rania saling menatap dan tersenyum. Momen untuk menjadi pasangan suami istri secara resmi akan segera tiba. Nomor 17. Silakan. Mereka berdua menghampiri loket. Budi menyerahkan dokumen yang telah disiapkan sambil berkata, "Kami datang untuk mendaftarkan pernikahan." Pegawai itu menerima dokumen dan mulai memeriksa. Mencocokkan KTP, memasukkan informasi ke komputer. Prosedur yang biasa. Namun, tiba-tiba tangan pegawai itu berhenti. Kerutan muncul di dahi pegawai yang menatap layar komputer. Ekspresinya seperti menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat layar dan dokumen bergantian, lalu mengetik keyboard lagi. Budi mulai merasa cemas. Apa ada masalah? Pegawai itu membuka mulutnya dengan hati-hati. "Saya perlu konfirmasi. Apakah calon mempelai wanita sebelumnya pernah mendaftarkan pernikahan?" Rania menjawab dengan tenang. "Ya. Pernah sekali." Budi pun tahu fakta itu. Rania pernah bilang ia pernah menikah sekali. Namun, kata-kata pegawai selanjutnya membuat Budi tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tetapi di sistem tercatat riwayat pernikahan sebanyak 4 kali. Seketika, pikiran Budi menjadi putih. 4 kali. 4 kali? Budi menatap Rania dengan tak percaya. Wajah Rania menjadi pucat pasi. Ini apa maksudnya?" Suara Budi bergetar.
Kakinya lemas hingga oleng. Orang-orang yang mengantre di belakang mulai berbisik-bisik. Pegawai itu pun tampak canggung menatap keduanya bergantian. Sebaiknya Bapak dan Ibu bicara di luar dulu. Rania mencoba memegang lengan Budi, tetapi Budi hanya berdiri membeku di tempatnya. Dalam perjalanan dari kantor catatan sipil ke kafe terdekat, tak sepatah kata pun terucap di antara mereka. Udara yang tadinya dipenuhi kebahagiaan menjadi dingin. Begitu duduk di kafe, Budi bertanya, "Benar 4 kali?" Rania menunduk tanpa menjawab. Keheningan itu mengatakan segalanya. Setelah beberapa lama, Rania berkata dengan suara pelan, "Maaf, aku berniat memberitahumu." "Kapan? Kapan kau berniat memberitahuku?" Suara Budi penuh dengan rasa pengkhianatan. Rania mulai menjelaskan. Pernikahan pertama di awal usia 20-an, ia bercerai dalam setahun karena kekerasan suami. Yang kedua karena konflik dengan mertua, ketiga karena suaminya selingkuh, dan yang keempat karena perbedaan karakter. Semuanya pernikahan yang gagal, hanya kenangan yang menyakitkan. Tetapi alasan itu tidak masuk ke telinga Budi. Yang penting adalah angka 4, dan fakta bahwa ia menyembunyikannya. Budi bangkit dari kursinya. "Aku butuh waktu untuk berpikir sekarang." "Budi." Rania mencoba menahannya, tetapi Budi keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Setelah kembali ke rumah, Budi menjatuhkan diri ke sofa. Rasanya kebahagiaan beberapa bulan terakhir hancur dalam sekejap. Kenapa dia tidak bilang? Kenapa dia menyembunyikannya? Budi menelepon sahabatnya, Dimas, yang seorang pengacara. Ia butuh nasihat yang tenang. 4 kali cerai. Itu serius. Suara Dimas pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Apa kau tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan? Seharusnya kau lebih berhati-hati." Kata-kata Dimas menusuk telinganya. Itu benar. Apakah ia terlalu dibutakan oleh kesepian sehingga terburu-buru? Beberapa hari berlalu. Telepon dan pesan dari Rania tak terhitung jumlahnya, tetapi Budi tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Suatu hari, Rania datang langsung. Wajahnya kuyu, matanya bengkak. Jelas sekali ia tidak tidur dan makan dengan benar selama beberapa hari. 5 menit saja. Tolong dengarkan ceritaku selama 5 menit. Budi dengan enggan mempersilakan Rania masuk. Sambil terisak, Rania berkata bahwa ia sangat malu dengan kegagalan masa lalunya. Setelah bertemu Budi, ia merasa menemukan cinta sejati untuk pertama kalinya, dan ia takut kehilangannya sehingga ia menyembunyikannya. Ini akan menjadi yang terakhir. Denganmu, semua berbeda. Kumohon, percayalah padaku. Hati Budi goyah. Ia jelas marah, tetapi cintanya pada Rania tidak bisa hilang dalam semalam. Setelah seminggu berpikir, Budi mengambil keputusan. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah sekarang dan masa depan. Ia sendiri punya riwayat perceraian, jadi ia tidak bisa sempurna. Menemukan cinta sejati di usia ini tidaklah mudah. Dan yang terpenting, ia tidak ingin kembali ke kehidupan tanpa Rania. Budi menelepon Rania. Besok kita ke kantor catatan sipil lagi. Di seberang telepon, terdengar isak tangis Rania. Keesokan harinya, mereka berdua kembali berdiri di depan kantor catatan sipil. Kali ini, bukan perasaan gembira yang ada, melainkan keseriusan. Setelah selesai mendaftarkan pernikahan, Budi berkata, "Tidak ada lagi rahasia, kan?" "Ya, aku janji." Rania menggenggam erat tangan Budi. Begitulah mereka menjadi suami istri. Mungkin tidak sempurna, tetapi mereka percaya cinta mereka tulus. Manisnya pernikahan mereka tidak bertahan lebih dari 3 bulan. Awalnya, semua terasa sempurna. Hari dimulai dengan sarapan buatan Rania, dan malam hari mereka habiskan bersandar di sofa sambil menonton TV. Akhir pekan mereka pergi berkendara keluar kota, atau berlatih menari bersama di rumah. Budi benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan yang ia temukan kembali setelah 10 tahun. Namun memasuki bulan keempat, perubahan dimulai. Suatu Rabu malam, saat sedang makan, Rania memeriksa ponselnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Sepertinya ia menerima pesan penting. Setelah ragu sejenak, ia menatap Budi. Sayang, hari Jumat sampai Minggu ini, aku harus ke Surabaya. Budi meletakkan garpunya. Ia bingung dengan jadwal yang mendadak. Rania mulai menjelaskan. Ada permintaan pertunjukan khusus dari Sanggar Budaya setempat, tawarannya bagus sehingga sulit ditolak. Sebagai instruktur tari, pertunjukan di luar adalah sumber penghasilan penting, jadi ia minta dimengerti. Budi, meskipun kecewa, mengangguk. Itu adalah pekerjaan Rania. Namun, di sudut hatinya, ada perasaan cemas yang aneh. Yang aneh adalah jadwal seperti itu semakin sering terjadi. Minggu berikutnya, workshop di Bandung selama 3 hari, minggu depannya lagi, menjadi juri kompetisi tari di Bali selama 4 hari. Dan tak lama kemudian, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi jadwal tetap untuk kelas khusus di Jakarta. Waktu yang Budi habiskan sendirian semakin banyak. Hari-hari di mana ia makan malam sendirian di rumah yang kosong, tidur sendirian, dan bangun sendirian semakin sering terjadi. Rasanya seperti kembali ke masa sebelum menikah. Suatu Sabtu malam, Budi sedang minum bir sendirian untuk mengusir rasa bosan. Tiba-tiba ia penasaran apa yang sedang dilakukan Rania. Ia hanya penasaran dengan keseharian istrinya. Ia mengambil ponsel dan membuka media sosial Rania. Dan saat melihat foto-foto yang baru diunggah, Budi tak percaya dengan apa yang dilihat. Jelas-jelas ia bilang ada workshop di Bandung, tetapi latar belakang fotonya adalah sebuah klub malam mewah di Jakarta. Rania mengenakan gaun berkilauan, dan di sekelilingnya ada pria-pria muda. Semua orang mengangkat gelas dan bersulang. Dada Budi terasa sesak. Ia memeriksa foto-foto lain. Foto pada hari yang katanya ada pertunjukan diambil di sebuah pesta, dan hari yang katanya ada workshop diambil di restoran mewah. Yang paling mencolok adalah ekspresi Rania. Sangat berbeda dari saat di rumah, seolah-olah 10 tahun lebih muda, ekspresi yang bersemangat. Budi meletakkan ponselnya. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Bisa saja itu acara makan bersama setelah kerja selesai, atau untuk mempererat hubungan dengan rekan kerja. Namun, beberapa hari kemudian, Budi menemukan bukti yang lebih pasti. Hari itu Rania pulang dari Surabaya. Ia bilang lelah, dan langsung tidur lebih awal. Saat Budi merapikan jaket yang ditinggalkan Rania di sofa, ia berhenti. Tercium aroma rokok yang asing. Padahal Rania tidak merokok, tetapi baunya menempel kuat di bajunya. Dan di kerah bajunya, tercampur juga aroma parfum pria. Pikiran Budi menjadi kalut. Bisa saja bau itu menempel dari tempat pertunjukan, atau karena orang di sebelahnya saat acara makan bersama. Tetapi rasa cemas itu semakin besar. Dini hari itu, notifikasi pesan masuk berbunyi dari ponsel Rania. Biasanya ia tidak akan peduli, tetapi anehnya hari itu ia ingin sekali memeriksanya. Dengan hati-hati Budi melihat ponsel itu, dan rasanya napasnya berhenti. Sayang, semalam seru sekali. Minggu depan aku tunggu ya. Pengirimnya disimpan dengan nama Murid Bandung. Tangan Budi gemetar. Murid memanggil gurunya sayang, sambil mengirimkan emoji hati. Siapapun yang melihatnya pasti tahu ini hubungan yang aneh. Sejak hari itu, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Ia benci mencurigai Rania, tetapi bukti-bukti terus bermunculan. Saat memeriksa tagihan kartu kredit, ada transaksi yang tidak sesuai dengan jadwalnya, dan ada juga pembayaran yang dilakukan di kota lain, bukan di kota yang Rania sebutkan. Budi menelepon Dimas. Ia merasa akan gila jika tidak bicara dengan seseorang. Dimas mendengarkan cerita Budi dan menghela napas. Lalu ia bertanya dengan tajam. Bud, bukankah aku sudah bilang jangan menikah terburu-buru? Mendengar itu, Budi kehilangan kata-kata. Karena itu tidak sepenuhnya salah. Saat musim berganti ke musim gugur, momen puncaknya tiba. Sabtu sore, saat seluruh keluarga berkumpul. Putra sulungnya dan putrinya yang baru pulang dari Kanada, semuanya berkumpul setelah sekian lama. Itu adalah pertemuan keluarga yang hangat. Semua orang tertawa dan mengobrol. Saat itulah, ponsel Rania berdering.
Rania tampak sibuk dan tidak memeriksa ponselnya, tetapi pesan yang masuk muncul begitu saja di layar yang tergeletak di atas meja. Sayang, aku tunggu hari ini ya. Di tempat biasa. Seketika, meja makan menjadi hening. Budi merasa napasnya berhenti, keluarga yang lain pasti juga melihat pesan itu. Ekspresi bingung putra sulungnya, mata terkejut putrinya, membuat hati Budi semakin sakit. Rania buru-buru mengambil ponselnya dan mematikan layar. Wajahnya memerah. Ah, ini. Dari murid. Rania mulai beralasan, tetapi tidak ada yang menatapnya dengan percaya. Budi berkata dengan suara bergetar. Nanti kita bicarakan. Putra sulungnya bertanya dengan cemas. Ayah tidak apa-apa? Budi memaksakan senyum. Iya, tidak apa-apa. Hari ini hari kumpul keluarga, jadi mari kita bersenang-senang. Tetapi suasana sudah hancur. Makan malam selesai lebih cepat, dan anak-anaknya pulang dengan wajah khawatir. Sebelum pergi, putrinya berkata pelan kepada Budi. Ayah, benar-benar tidak apa-apa. Budi mengelus kepala putrinya dan menjawab. Jangan khawatir. Ayah akan selesaikan. Setelah semua keluarga pergi dan mereka kembali ke rumah, keheningan yang berat menyelimuti keduanya. Begitu pintu depan tertutup, Budi masuk ke kamar tidur. Ia mengeluarkan semua yang telah ia kumpulkan dari laci. Foto-foto cetakan layar media sosial, tagihan kartu kredit, dan shell beraroma parfum pria yang ia temukan beberapa hari lalu. Ia kembali ke ruang tengah dan meletakkannya satu persatu di atas meja. Rania duduk di sofa, menyaksikan pemandangan itu. Sekarang jelaskan. Suara Budi tenang, tetapi di dalamnya tercampur amarah dan kesedihan. Rania awalnya menghindari tatapannya. Tetapi ketika Budi menyebutkan tanggal dan lokasi spesifik, ia tidak bisa mengelak lagi. Hari ini kau bilang ada workshop di Bandung, tapi kartu kreditmu dipakai di Jakarta Selatan. Siapa pria di foto ini? Apa benar dia murid Bandung? Bagaimana kau akan menjelaskan bau parfum ini? Pertanyaan Budi terus berlanjut, dan Rania semakin terpojok. Setelah hening yang lama, Rania membuka mulutnya. Iya, itu benar. Dada Budi serasa hancur. Ia sudah tahu, tetapi memastikannya langsung membuat napasnya sesak. Rania mengangkat kepalanya menatap Budi. Di matanya, justru ada sesuatu yang menantang. Tapi apa kamu berbeda? Apa kamu menikahiku karena benar-benar cinta? Bukan karena aku instruktur terkenal yang bisa kamu banggakan ke teman-temanmu? Sejak awal, kamu hanya melihat statusku, kan? Budi kehilangan kata-kata. Karena itu tidak sepenuhnya salah. Sejak pertama kali bertemu, ia memang tertarik pada pesona Rania yang gemerlap. Kebenaran yang dingin tumpah di antara mereka berdua. Kekecewaan, pengkhianatan, dan penyesalan satu sama lain. Suara mereka semakin tinggi, dan kata-kata yang menyakitkan terlontar. Budi berkata dengan dingin. Sekarang aku mengerti. Kenapa kau bercerai sampai 4 kali? Mendengar itu, wajah Rania mengeras seperti batu. Tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Budi berdiri dan masuk ke kamar tidur untuk mulai mengemasi barang-barang yang diperlukan. Beberapa potong pakaian, perlengkapan mandi, dokumen penting. Saat ia keluar membawa tas, Rania sudah berdiri di depan pintu. Ia menangis. Tetapi Budi tidak berhenti. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Lebih baik kita akhiri sebelum saling menyakiti lebih jauh. Saat membuka pintu dan melangkah keluar, Budi menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah yang terang benderang itu tampak asing. Beberapa bulan yang lalu, itu adalah sarang kebahagiaan, sekarang hanyalah panggung kebohongan. Saat menyalakan mesin mobil, Budi merasakan kekosongan di hatinya. Kegagalan kedua, kali ini, benar-benar berakhir. Sebuah kamar studio kecil di dekat sekolah. Setelah 10 tahun, Budi kembali ke tempat itu. Gedung yang sama, lantai yang berbeda, tetapi strukturnya mirip. Ibu pemilik kos mengenalinya. Loh, ini Pak Budi, kan? Dulu pernah tinggal di sini, ya? Sepertinya bukan 1 atau 2 orang yang sudah menikah lalu kembali lagi. Ibu itu tidak bertanya lebih jauh, dan menyodorkan surat perjanjian sewa.
Budi tersenyum getir, sambil menandatangani perjanjian. Apa yang bisa ia jelaskan? Bahwa pernikahan keduanya juga gagal, dan sekarang ia benar-benar sendirian. Saat membereskan barang-barangnya, Budi diliputi perasaan aneh. 10 tahun yang lalu saat meninggalkan tempat ini, ada harapan bahwa suatu saat ia akan memulai lagi. Tetapi sekarang berbeda. Usia yang beranjak dari 56 ke 58 tahun. Pikiran bahwa ini benar-benar akhir terasa berat. Malam pertama sangat mengerikan. Berbaring di ranjang sempit, menatap langit-langit, semuanya terasa seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu, ia masih bersama Rania di rumah yang luas, sekarang ia sendirian lagi di kamar studio yang dingin. Ia terbangun jam 3 pagi. Haus, ia bangun untuk minum air, dan tiba-tiba semuanya terasa runtuh. Air mata mengalir. Meskipun memalukan, ia tidak bisa menghentikannya. Suara penyesalan memenuhi kepalanya. Kenapa begitu terburu-buru? Seharusnya aku mencari tahu lebih banyak sebelum menikah? Atau seharusnya aku memaafkan perselingkuhan Rania? Tetapi ia tidak bisa melakukan itu. Harga dirinya tidak mengizinkan. Senin pagi, perjalanan ke sekolah terasa sangat berat. Rekan-rekannya langsung menyadari perubahan Budi. Dalam semalam, ia tampak 10 tahun lebih tua. Pak Agus mendekat dengan cemas, tetapi Budi hanya melambaikan tangan dan berkata ia baik-baik saja. Padahal, ia sama sekali tidak baik-baik saja. Saat mengajar pun ia tidak bisa fokus. Terkadang ia berdiri termangu di depan papan tulis. Beberapa hari berlalu, situasinya tidak membaik. Kehidupan di kamar studio sama persis seperti 10 tahun lalu. Nasi kotak dari minimarket, televisi yang ditonton sendirian, dan keheningan yang tak berujung. Yang berbeda hanyalah usianya. Lalu tibalah hari Kamis, 25 November. Hari Guru Nasional. Budi sedang merapikan meja setelah kelas terakhir di kelasnya. Tadi pagi beberapa siswa menyematkan bunga anyelir, tetapi hanya itu saja. Ia mengira semua orang sudah pulang, tetapi terdengar suara pintu kelas terbuka. Saat ia berbalik, murid-murid dari kelas sejarahnya berdiri di sana. Sekitar 15 anak, membawa kotak kado kecil dan surat di tangan mereka. Budi terkejut dan memperbaiki kacamatanya. Anak-anak itu masuk ke kelas sambil tersenyum malu-malu. Seorang siswa laki-laki memberanikan diri berkata, "Pak, ini kan hari guru. Kami sudah menyiapkannya." Para siswa meletakkan hadiah di atas meja guru. Sebuah kue kecil, minuman, dan surat-surat yang ditulis dengan tulus. Budi begitu bingung hingga tak bisa berkata apa-apa. Apa ini? Kenapa mereka menyiapkan ini? Seorang siswi perempuan dengan malu-malu menyerahkan sebuah surat. Katanya itu surat yang ditulis bersama oleh seluruh kelas. Dengan tangan gemetar, Budi membuka surat itu. Pesan dari para siswa tertulis penuh di sana dengan tulisan yang tidak rapi. Pak Guru kelihatannya sedang sedih belakangan ini. Kami ada di sini untuk Bapak. Berkat Bapak, sejarah jadi menyenangkan. Guru terbaik. Semangat ya. Sudut mata Budi terasa panas. Anak-anak ini. Mereka mengkhawatirkannya dan menyiapkan ini. Para siswa menggelar tikar di lantai kelas dan duduk melingkar. Mereka berbagi makanan yang dibawa sambil mengobrol. Siapa membuat apa? Apa kata ibu mereka? Suara-suara yang berisik namun hangat memenuhi kelas. Budi memakan nasi bungkus yang disiapkan para siswa dan merasa benar-benar bahagia. Meskipun dibuat dengan canggung dan bentuknya berantakan, rasanya lebih lezat dari makanan manapun. Seorang siswa bertanya dengan hati-hati, "Bapak, kenapa Bapak begitu sedih?" Budi ragu sejenak, lalu menjawab, "Orang dewasa juga kadang punya masalah." Para siswa mengangguk. Mereka tidak bertanya lebih jauh, hanya menemaninya di sana. Matahari terbenam dan tiba waktunya para siswa pulang. Budi mengantar mereka sampai ke gerbang. Terima kasih banyak." Sambil melihat punggung mereka yang menjauh, Budi menyadari sesuatu yang telah ia lupakan. Bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ada anak-anak ini. Sejak hari itu, perubahan kecil dimulai dalam diri Budi. Hati tulus para siswa perlahan mencairkan hatinya yang beku. Akhir pekan,
Dimas datang berkunjung, membawa bir dan camilan. Dimas melihat-lihat kamar studio yang berantakan sambil berdecak. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menuangkan bir. Dua sahabat itu minum sampai larut malam. Budi menceritakan segalanya tentang Rania dari awal sampai akhir. Termasuk bahwa ia juga menikah karena melihat status, bahwa ia dibutakan oleh kesepian. Dimas memberikan nasihat serius, dan Budi meresapi kata-kata itu. Bud, sepertinya kau butuh istirahat. Kudengar sekarang, bisa mengambil cuti sakit. Cuti sambil menjalani pengobatan depresi. Katanya banyak guru juga melakukannya. Awalnya Budi menolak, tetapi karena tubuh dan pikirannya semakin lelah, ia akhirnya pergi ke rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya dengan depresi tingkat sedang dan menyarankannya untuk cuti selama 3 bulan. Mulai minggu berikutnya, Budi memulai perubahan. Pertama, ia menyelesaikan proses perceraian dengan bersih. Ia juga merelakan pembagian harta. Dan selama masa cuti, ia mempersiapkan tantangan baru, yaitu seminar gratis tentang cerita sejarah untuk remaja. Dimas yang menyarankannya. Kau selalu bilang paling bahagia saat mengajar siswa. Coba lakukan di luar sekolah. Awalnya dimulai di perpustakaan kecil. Seminar pertama dihadiri 5 siswa, sebagian besar adalah muridnya sendiri. Tetapi Budi mengajar dengan penuh semangat. Ia menceritakan kisah-kisah sejarah yang hidup yang tidak ada di buku pelajaran. Setelah seminar selesai, seorang siswa menghampirinya dan berkata, "Pak, seru sekali." Mendengar itu, Budi merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang telah ia lupakan. Ini dia, kegembiraan mengajar, ikatan dengan siswa. Inilah dirinya yang sebenarnya. Dari mulut ke mulut, peserta seminar perlahan bertambah. Dari 5 menjadi 10, dari 10 menjadi 15. Setelah kembali bekerja, Budi tetap melanjutkan seminarnya setiap akhir pekan. Di sekolah, ia kembali menjadi Budi yang dulu, dan rekan-rekannya pun lega. "Pak Budi, sudah jauh lebih baik." "Ya," kata Pak Agus. Budi tersenyum sambil mengangguk. 2 tahun kemudian, Budi pindah ke apartemen 2 kamar yang kecil namun nyaman. Ia menggunakan sebagian dari uang pesangonnya. Salah satu dinding ruang tamunya penuh dengan surat dan foto dari para siswa, ucapan terima kasih dari siswa yang menghadiri seminar, foto bersama para murid. Semuanya adalah harta karun Budi. Setiap hari Sabtu, para muridnya datang berkunjung, mereka makan malam bersama, berdiskusi tentang sejarah, dan terkadang curhat tentang kehidupan. Rumah yang dulu kosong kini dipenuhi suara tawa. Setahun berlalu, dan Budi memasuki masa pensiun. Tetapi ia tidak takut. Justru ia senang, karena bisa menggunakan lebih banyak waktu untuk seminarnya. Dengan uang pensiun dan dana pensiun guru sebesar 2,5 juta won per bulan, hidupnya sudah cukup. Meskipun tidak mewah, tetapi stabil. Dan 4 tahun kemudian, aula kecil di perpustakaan daerah penuh sesak oleh orang-orang. Seminar khusus dengan tema pilihan manusia dalam sejarah. 50 kursi terisi penuh, bahkan ada yang berdiri mendengarkan. Tidak hanya siswa, tetapi juga orang tua dan masyarakat umum, berbagai macam orang berkumpul. Budi berdiri di atas panggung. Sosok Budi di usia 65 tahun berbeda dari 4 tahun lalu. Ubannya masih banyak, tetapi ekspresinya tenang dan tatapannya hangat. Seminar berlangsung dengan suasana yang antusias. Budi menguraikan pilihan-pilihan tokoh dalam sejarah dan maknanya. Para hadirin mendengarkan dengan saksama, terkadang berdecak kagum, terkadang tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Di bagian akhir, Budi berhenti sejenak. Ia melihat sekeliling para hadirin dan melanjutkan dengan suara yang tenang. Saat seminar berakhir, tepuk tangan membahana. Orang-orang berdiri dan bertepuk tangan, beberapa bahkan berkaca-kaca. Budi berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan itu. Dadanya terasa penuh. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan demi gengsi, tetapi dengan ketulusan. Bukan karena status, tetapi dengan semangat. Bukan bersandar pada seseorang, tetapi berdiri dengan nilainya sendiri. Saat turun dari panggung, para muridnya sudah menunggu. Para siswa yang telah bersamanya sejak seminar pertama,
Para siswa yang baru bergabung, semuanya menyambut Budi dengan wajah cerah. Udara malam terasa sejuk. Sambil berjalan bersama murid-muridnya, Budi berpikir. Usia menjelang 65. Tetapi ini adalah awal yang sebenarnya. Ia sendirian, tetapi tidak kesepian. Hartanya tidak banyak, tetapi hidupnya terasa penuh. Yang terpenting, ia hidup sebagai dirinya sendiri. Sambil menatap langit malam yang berbintang, Budi tersenyum. Terlambat, tetapi aku telah menemukannya. Meskipun tidak sempurna, tetapi kedamaian versiku sendiri. Terkadang, malam-malam yang sepi masih datang. Ada juga hari-hari di mana kenangan tentang Rania muncul. Tetapi sekarang, ia bahkan bisa menerima hal itu. Gengsi lebih penting daripada harga diri, dan ketulusan lebih penting daripada status. Budi akhirnya menyadari. Kebahagiaan sejati di usia senja tidak datang dari bersandar pada orang lain, melainkan dari keberanian untuk mengakui dan menjaga nilai-nilai esensial dalam diri sendiri. Dan adanya orang-orang yang mengakui nilai itu. Itulah anugerah yang sesungguhnya. Besok, Budi akan pergi ke tempat seminar lagi. Mengajar sejarah, berkomunikasi dengan siswa, dan melangkah maju sedikit demi sedikit. Tidak sempurna pun tidak apa-apa. Hanya berjalan selangkah demi selangkah menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini. Itulah rahasia kebahagiaan yang telah ditemukan Budi.